Bu Tiwi record dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita akan mulai melanjutkan tentang materi kemarin, yaitu si kesatuan dan konflik. Ya, nih ya. Kalau kita lihat dari sini, nih apa PowerPoint-nya rusak nih, jadi ada yang hilang kalau misalnya lihat warnanya beda. Oke, di sini kan kemarin kita sudah bahas tuh tentang persatuan, kesatuan dan konflik. Terus lebih fokusnya ke konflik gitu kan. Nah, surat Qur'annya di Ali Imran ayat 103 tentang larangan untuk bercerai-berai atau larangan untuk berkonflik sebenarnya. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu. Jadi sebelum membahasnya tentang persatuan dan kesatuan, pada zaman dulu memang sebelum membahas itu pasti orang berkonflik dulu nih. Kalau orang nggak berkonflik dulu, pasti tidak ada yang namanya persatuan dan kesatuan itu. Ya, itu udah ada tuh suratnya di Ali Imran. Bermusuhan dulu, baru disatukan gitu sama Allah, sehingga menjadikan sehingga karunianya menjadikan kita semua bersaudara seperti itu. Nah, ini kemarin juga kita sudah bahas tentang panjang banget ya, Bu Tiwi bahas tentang konflik diri sendiri, terus tentang video tentang konflik-konflik dalam negeri gitu kan. Di Ambon, ingat kerusuhan di Ambon dari video kemarin tuh apa? Kerusuhannya gimana awal mulanya? Konflik di Ambon. Oh, cuma 2 orang mabok. Terus lama-lama nyambung ke agama, terus sama suku, terus akhirnya perang. Jadinya malah perang antar kelompok kan? Gitu, ya betul. Jadi awalnya si konflik itu dari konflik yang kecil dulu gitu, nggak mungkin langsung tiba-tiba besar gitu, nggak mungkin langsung ada apinya. Kalau misalkan ibaratnya tuh kemarin pasti ada faktornya dulu nih atau akar masalahnya dulu, konfliknya apa. Lalu dari akar masalah ketika orang tidak bisa menghadapi, ketika orang tidak bisa memberikan solusi buat dirinya sendiri dalam menghadapi konflik, ya udah konfliknya jadi besar seperti itu. Nah, ini ya kemarin kalau dari video konflik itu diibaratkan kebakaran gitu. Apabila kekerasan dan konflik itu dibiarkan terjadi pada suatu wilayah, maka dapat diibaratkan wilayah itu seperti hutan kering. Hutan itu sangat rentan terjadi kebakaran. Ketika ada pemicu, ada apinya, ada orang yang menyulutkan, terus ada angin, ada gosip-gosip, ada isu-isu yang beredar, maka kebakarannya semakin meluas. Nah, itulah yang disebut dengan konflik gitu. Terus nih kemarin tentang membahas ini juga kan, dari yang rumput kering gitu kan, terus ke api, ada angin, udah jadi kebakaran hebat. Ibaratkan kalau diri sendiri, pribadi orang, dia gampang galau orangnya. Orang gampang galau, sebenarnya akar masalahnya apa? Ayo, orang gampang galau akar masalahnya apa? Nih kita semua termasuk Bu Tiwi ya. Kita semua termasuk Bu Tiwi, tenang, bukan kalian aja. Termasuk Bu Tiwi adalah orang yang gampang galau. Ayo, akar masalahnya apa? Masalahnya kita sendiri. Kita sendirinya kenapa? Kenapa Syau? Siapa tuh yang ngomong? Syauki penjat Najwa ya? Apa akar masalahnya? Apa terlalu baper? Ya, kenapa? Masalahnya dasarnya apa? Sehingga kita tuh Bu Tiwi, terus teman-teman menjadi berarti rumput yang kering tuh gara-gara apa sih? Terlalu banyak perasaan. Apa Vito ngomong apa tadi? Ada 4 huruf. 4 huruf. Dasarnya dari kita yang gampang galau itu ada 4 huruf. Buat kita sebagai orang Islam, ayo apa? Hati. Hah?
Hati atau iman. Hati atau iman. Orang kalau misalkan sebagai manusia pada umumnya hati, tapi khususnya kita sebagai orang muslim gitu kan, kenapa sih kita tuh gampang galau gitu kan? Karena iman. Kita sebagai rumput kering nih ya, kita sebagai rumput kering yang mudah kebakar, yang mudah kebanjiran, yang mudah segala macam, karena satu sebenarnya hati atau iman kita nggak cukup buat ngadepin kebakaran-kebakaran yang ada dalam diri kita. Gitu. Ibaratnya iman kita lemah. Jadi akhirnya ketika iman lemah kan bingung ya. Misalkan gini, kita lagi nggak deket, kita lagi dalam sehari itu kita lagi nggak deket sama Al-Quran gitu kan, kita sama sekali lagi nggak pegang Quran, terus kita megangnya handphone terus tuh, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kita megangnya handphone terus. Nah terus kalau megang handphone terus akhirnya yang terjadi apa? Kitanya yang terjadi apa ya dalam diri kita? Seharian nggak megang Quran, terus megangnya handphone terus dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, ceritanya lagi libur, lagi Sabtu Minggu. Yang terjadi apa dalam diri kita? Apa? Apa? Kebakaran. Bukan, belum kebakaran dulu, belum kebakaran. Kitanya akan terjadi apa? Pasti kalian ngerasain soalnya. Galau. Iya betul sekali, galau terus tiba-tiba WA, gabut nih, gitu, nyari temen, tiba-tiba WA nyari temen, gabut nih, gitu kan? Itu efek seharian kita cuma interaksi sama si handphone doang. Atau misalkan kita interaksi sama satu jenis aja deh, sama satu jenis media, entah itu handphone, entah itu TV, atau misalkan kita bukan orang yang pasti ya, bukan orang, kita seharian interaksinya sama mereka, sama dia aja gitu kan, selain orang, pasti kita akan bosen, galau, terus mikir gimana ya, aku mau ngapain lagi ya, kayak gitu. Karena imannya, karena diri kita nih, itu ibaratnya kering. Karena apa? Karena nggak interaksi sama orang lain. Beda halnya kalau misalkan seharian, Syauki ngebantuin Manda, bersihin rumah, masak, segala macem. Cowok nggak apa-apa ya, bersihin rumah, masak, gitu-gitu ya. Nah, seharian bantuin orang tua, gitu. Terus kalau udah sore, pasti yang terjadi bukan, kalau Bu Tiwi sendiri ya, yang terjadi itu bukan gabut, bukan bosen sih. Ya, kalian ngerasain nggak sih kalau seharian beraktivitas sama orang gitu kan, atau misalkan sama teman-teman kalian selama di sekolah, sorenya itu biasanya lah kita tuh langsung capek, ya nggak? Capek gitu, tenaganya habis. Ya nggak sih? Ngerasain nggak sih teman-teman? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya kan? Sama kalau seharian sama orang dibandingkan dengan seharian sama handphone, sama TV, sama game, beda nggak emosinya yang dirasain sama kita? Beda, Bu. Bedanya gimana yang teman-teman rasain? Kalau bantuin tuh ntar rasanya capek tenaganya, rasanya kagak ada apa-apanya, rasanya kayak rasanya tuh capek banget. Handphone sama kayak terus aja Bu, lama jadi bosen Bu. Nah, bosen ya, matanya sakit lagi. Bosen, matanya sakit, habis itu bingung lagi mau ngapain, Bu Tiwi ngalaminnya kayak gitu. Vito harian nih main game terus dari pagi sampai sore, terus sampai akhirnya, aduh aku tuh bingung mau ngapain lagi habis ini ya, serba salah kayak gitu kan. Nah itu karena diri kita saat itu ibaratnya rumput kering, terus ada api nih yang datang. Tiba-tiba adiknya Vito, Zain, tiba-tiba bikin Vito emosi, nggak sengaja ketendang kakinya. Terus Vito jadi tersulut, marah. Apa sih Zain, ini kayak gitu. Nah itu tuh rumput, ibaratnya kita, karena tadi kita tuh kurang yang namanya iman, hati kita tuh nggak lagi dalam kondisi powerful gitu. Apa sih langsung tersulut api, terus ada angin, bundanya lewat, ngapain sih kalian berisik ini bun, ini Zain, udah jadinya kebakaran, Vitonya kebakaran gitu.
itu kebakar. Itu emosi-emosi yang akhirnya terbakar, yang tadinya cuma Vito karena ibaratnya kurang tilawah, harus sama sekali nggak pegang Quran gitu kan, nggak ngedengerin yang baik-baik, akhirnya terjadilah kebakaran. Beda halnya ketika misalkan pagi teman-teman diawali sama baca Quran dulu, atau misalkan teman-teman almas surat dulu, dengerin ceramah dulu gitu. Kalau yang perempuan yang lagi haid terus buka IG, dengerin Aagim dulu, kayak dengerin siapa kayak itu yang hijab alila dulu atau ngapa-ngapain gitu kan. Itu pasti ada sedikit tuh yang tadinya mau marah kayak merasa sabar gitu, kalau nggak tarik nafas aja nggak jadi marah kayak gitu. Beda. Silakan rasakan sendiri perbedaannya, ya. Nah, ini dia kemarin. Mati sensasi. Kemarin kita sempat bahas sampai di sini ya. Ada 3 sifat orang dalam menghadapi konflik. Orang yang pertama itu acuh nggak acuh gitu kan, nggak peduli, bodo amat. Orang yang kedua ingin tahu, apa sih, ada masalah apa sih, kayak gitu kan. Orang yang ketiga ikut campur, harusnya tuh nggak kayak gini, harusnya tuh kamu tuh begini aja. Beda, bisa bedain ya. 3 hal ini ya, 3 sifat orang ini ya. Semuanya ada di dalam diri teman-teman ketika di kelas. Ada orang yang bodo amat, ada orang yang sekedar pengen tahu, abis itu pergi keluar, udah gitu kan. Yang ketiga ada orang yang kamu harusnya nggak kayak gitu, harusnya tuh begitu, tahu udah nggak usah temenan kayak gitu, ikut campur ya. Sadar orang itu kalau misalkan teman-teman di kelas ada 3 jenis orang seperti itu? Ada ya? Ada, Bu. Ada ya? Ada, Bu. Ya. Ayo coba kalian jadi orang yang acuh tak acuh, ingin tahu atau ikut campur. Nah, ketiga jenis orang ini itu sama bahayanya dalam menghadapi konflik ketika tidak mengeluarkan respon yang tidak tepat atau responnya itu salah kayak gitu. Ya, ada masalah, ceritanya ada masalah apa ya? Terakhir tuh masalahnya apa? Masalahnya misalkan apa ya? Apa sih masalah kalian tuh yang masih ingat di kelas, coba? Ingat gak masalah di kelas apa? Main benteng, Bu, berantem. Main benteng. Ya, main benteng. Terus yang satu merasa ngenain temennya, tapi yang dikenain gak ngaku. Ya, itu ya. Konflik itu Saya pengen loh Bu kalau main benteng pernah tenang gitu Bu, selesainya udah ada. Saya pengen banget Bu. Gak mungkin itu. Ada Bu, pasti bilang Bu kalau misalnya Ibu main benteng Bu, pasti Bu kagak bakalan berantem Bu. Ujung-ujungnya kerakan semua Bu. Iya. Kagak pernah janji. Iya, bukannya nggak pernah janji, Vito janji, tapi rasanya sulit sekali buat ditepati, ya nggak? Makanya Bu, saya main benteng saya kagak ikutan Bu, males Bu. Oh gitu, makanya setiap main benteng Vito cuma duduk doang. Iya Bu. Yang berantem kan Vito sama Abdul terus siapa benteng Bu. Vito sama siapa? Maaf dulu. Jangan kita ngobrol berdua daripada berantem. Oke. Nah, kira-kira, ayo coba. Tadi konfliknya adalah main benteng, terus nggak ada yang mau ngaku. Akibat respon yang salah bagi orang yang acuh tak acuh, responnya kayak gimana? Orang yang bodoh amat akan membuat apa? Didiemin aja gimana? Didiemin aja gimana? Oke. Membuat api semakin besar aja Bu. Jadi kagak peduli Bu. Kalau mereka lagi marah, kita lanjut main aja gitu. Oke. Ngapain, Bu? Nggak usah diurusin gitu. Kalau yang bodo amat Bu. Kalau yang bodo amat Bu. Iya, nggak usah ikut campur. Kayak males. Kalau yang bodo amat kenapa, Fit?
Kalau yang bodo amat, misalnya dia udah kena gitu, saya udah kena, tapi dia itu yang dikenain gak mau ngaku, ya udah dia bodo amat, yang penting dia tuh bilangnya kena gitu, Bu. Ini apa akibat dari respon, akibat kan responnya salah nih ceritanya nih, dia tuh acuh tak acuh kayak gitu, terus ada temennya yang lagi berantem, misalkan Vito sama Abdullah berantem deh, terus Adila tuh cuek aja gitu, biarin aja masalahnya Vito sama Abdullah ini gitu kan. Nah, Adila bisa jadi orang yang salah karena apa, dari akibat acuh tak acuhnya Adila tuh kayak mana? Bisa Vito malah jadi berantem sama parah. Iya, bisa menambah parah kondisi temannya yang berantem. Oke, good. Dil, nyalain apa videonya, Dil? Iya. Kan tadi udah bilang. Oke, ini ya. Akibatnya adalah ini. Yang pertama, acuh tak acuh bisa jadi nambah parah dia. Padahal bisa jadi saat itu dia bisa nolongin dan bisa melerai temannya supaya tidak berantem. Untuk orang yang ingin tahu apa akibatnya? Kepo. Iya, orang yang kepo. Orang yang terlalu kepo, apa akibatnya? Ujung-ujungnya mau gitu. Ngapain sih ngeliat-liat gitu. Makin kesel, Bu, malah makin ngeselin, Bu. Oke. Ngeselin dan merusak suasana. Oke. Kan dia kan nangis sama orang sekitar, Bu. Menambah berantem. Kesal dan merusak suasana. Ya, bisa. Ya. Bisa ya. Jadi kan pengen tahu Vito sama Abdullah tadi lagi berantem, terus Hakim datang pengen tahu. Kenapa nih? Ya kan tadi katanya yang sering main benteng berantem Vito sama Abdullah kan katanya Syauki. Terus akhirnya Vito sama apaan maksudnya yang kata Syauki tuh maksudnya sama Abdullah tuh yang duduk dulu, Bu, yang kagak ikutan. Oh, yang duduk terus yang nggak ikutan. Ya udah. Berantem mulu gitu sama Abdullah. Apaan sih? Iya, siapa aja tuh kan siapa tuh. Oke, nih misalkan nih Syauki sama Hakim juga sering berantem kan. Syauki sama Hakim lagi berantem, terus teman-teman akhwatnya pengen tahu kenapa sih kayak gitu, walaupun nanyanya sama orang sekitarnya, tapi kan ibaratnya jadinya jadi tontonan kan si Hakim sama Syauki yang lagi berantem kan, jadinya nambah kesel. Apaan sih kayak gitu, jadi akhirnya nambah kesel. Marahnya yang tadinya cuma sama satu orang doang, Hakim sama Syauki, jadi akhirnya marahnya sama teman-teman yang nontonin. Ya, karena nambah kesel dan merusak suasana. Orang yang ikut campur, akibatnya apa? Provokator. Yes, betul. Bisa menjadi provokator atau angin tadi ya, kalau ibaratkan konflik tuh bisa jadi anginnya. Bukannya malah anginnya memadamkan, tapi justru anginnya malah membuat api bertambah-tambah. Gitu. Jika konfliknya, jika ditangani secara salah ya Jakia. Kalau misalkan kayak misalkan habis berantem nih, misalkan Almira sama Syauki, nah habis itu si Almiranya belum selesai, terus Almira misalkan nangis, habis itu teman-teman cewek yang lain bilang gini, Syauki minta maaf gitu. Itu jadi apa, Bu, yang bilang minta maaf? Oke, pintar pertanyaannya. Jadi apa kira-kira? Air. Jadi air. Madam kebakaran dong. Jadi air. Yang madamin. Nih, tar dulu. Tadinya Syauki sama Almira lagi berantem. Di hujan. Almira nangis, terus kira-kira ketika Almira nangis, emosinya Syauki lagi gimana? Apakah Syauki merasa menang atau Syauki tetap ada keselnya juga? Ketawa-tawa palingan kali Bu Syauki. Ketawa-tawa palingan. Ya, bukan dia gila, Bu. Tapi apa yang dirasakan sama Syauki? Ketika kamu lagi usilin temennya, terutama Ahwat, terus Ahwatnya nangis, apa yang kamu rasakan sesungguhnya, yang sebenar-benarnya kamu rasakan? Ayo, jujur. Puas kali.
Seneng. Astagfirullahaladzim. Oke, seneng ya, seneng. Emosinya Syauki lagi seneng. Terus teman-teman Ahwat pada bilang, Syauki minta maaf. Yang dirasakan sama Syauki apa? Jadi kesel lagi. Kenapa jadi kesel lagi? Kenapa jadi kesel lagi? Salah situ. Oh, bonek kesel aja. Kenapa? Kenapa kesel lagi tuh kenapa? Situ yang kesel. Bully. Ayo, kenapa Jadi kesel? salah-salahin gitu Bu, mungkin dia keselnya. Nggak mau Kamu disalahin. yang salah Karena sih. nggak mau disalahin. Oke, jadi ngapa-ngapain. harusnya ketika ada temennya yang usil, terus ada yang nangis, ada korbannya yang nangis, apa yang harus teman-teman sekitarnya lakukan terhadap itu? Diemin aja dulu yang nangis. Sampai Ademin. Ditenangin, diademin. Oke, yang Dikasih. tenangin. Yang isengnya ibaratnya si kasihin. pelakunya diapain? guru. Saranin, dikasih Bilangin saran. pelan-pelan. Saranin. Dikasih tahu. Kita nggak bisa. Kasih tahu pelan-pelan. Kita nggak bisa langsung ibaratnya walaupun si pelakunya salah ya, tapi kita nggak bisa memperlakukan pelaku langsung lo salah, lo harus minta maaf. Nggak bisa begitu, harus Lalu ngapain salah. dulu? Saranin, Bu. Saya bilang saranin. Saranin berarti Syauki harusnya kamu jangan gitu sama Almira. Syaukinya kesel nggak? Tetap kesel. Ayo harusnya diapain dulu? Terus ini harus gimana? Harusnya diapain dulu? Ayo. Ditenangin. Diademin dulu, Bu. Ditenangin. Bilangin ke Diemin guru, aja Bu. dulu. Kata Akil, aku itu bilangin ke guru itu tuh potong kompas, ibarat teman-teman tuh nggak mau pusing, padahal kalian bisa ngatasin konflik itu sendiri. Caranya adalah ditanya. Emang kenapa awalnya? Kalau enggak emang Syauki kenapa kok Almira sampai nangis, ditanya, tapi ditanyanya bukan langsung dengan nada yang Syauki kenapa kok Almira nangis sih sama kamu ya yang salah gitu. No, lakukan tidak langsung dijudge atau tidak langsung dituduh gitu ya, tapi nanya kenapa emang kok Almira nangis, memang kenapa kayak gitu kan. Terus nanti kan Almira biasanya langsung tuh iya Syaukinya ngisengin, terus nanti Syauki membela diri. Abisnya Almiranya begitu sih kayak gitu kan biasanya kan. Nah di situ teman-teman bertindak sebagai penengah, coba ceritain gimana awalnya, akhirnya teman-teman bisa tahu tuh, baru disitulah ngasih saran. Oh berarti Almira begini, Syauki begini. Nah itu kan terjadi konflik. Itu tuh orang yang menengahi kayak gitu. Sebelum menengahi kita harus tahu dulu duduk masalahnya apa. Kita harus tahu dulu, oh ternyata si Almira sama Syauki begini, kayak gitu. Padahal Almiranya nggak sengaja, tapi dikira ngeledek Syauki. Akhirnya Syauki nggak terima, Syauki iseng sama Almira, kayak gitu. Akhirnya dua-duanya butuh disadarkan, gitu ya. Nah itu tuh salah satu cara menghadapi konflik. Ya, oke. Ini ada video lagi, masih lanjutan dari video yang kemarin. Ini tentang cara menghadapi konflik versi negara. Kita lihat ya. Share ini dulu. Share sound dulu. Oke. East Media Lab mempersembahkan video seri memahami Kedengeran konflik. Suaranya? Bagaimana mengatasi konflik kekerasan. Konflik itu seperti kebakaran, jika tak segera dipadamkan akan terus merembet. Untuk memadamkannya, perlu kerjasama para pemangku kepentingan terdiri dari kelompok polisi, militer, kelompok tokoh masyarakat atau Tomas, tokoh agama atau Toga, dan tokoh adat atau Toda, kelompok lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Sebentar. Chatnya Buti tutup dulu deh, Buti belum lihat tuh chatnya ngapain. Soalnya kelompok peneliti, serta kelompok media massa. Polisi dan militer bertugas memadamkan titik-titik api dengan menghentikan kekerasan dan menegakkan keamanan. Tomas, Toga, dan Toda bekerja sama menjaga agar api tidak menyebar dengan memberi pengertian pada masyarakat dengan pendekatan agama dan budaya. LSM dan kelompok peneliti membantu memetakan api agar tidak menyebar. Media menghalau angin informasi negatif dengan menyajikan informasi yang menyejukkan. Tugas pemangku kepentingan tidak berhenti ketika konflik kekerasan berhenti.
karena mungkin saja api bisa dipadamkan, tapi mungkin sumber masalah belum terselesaikan. Kemauan politik penguasa menjadi penentu dalam mengatasi konflik sampai tuntas. Selain itu, semua pihak harus menegakkan produk-produk hukum seperti undang-undang yang dapat mencegah konflik terjadi. Pada konteks Indonesia, secara normatif telah ada Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, serta adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri, serta berbagai keputusan menteri terkait dengan pengelolaan dan penyelamatan sumber daya. Untuk mencegah konflik di masa mendatang, diperlukan kecermatan dan kemampuan dalam mendeteksi konflik sejak dini. Selama ini pada umumnya upaya penyelesaian konflik ibaratnya seperti pemadam kebakaran yang tiba di lokasi ketika kebakaran itu sudah hampir menghanguskan suatu wilayah. Kita selalu terlambat. Melalui cara pandang yang baru dalam melihat konflik, maka kita akan lebih proaktif dalam menyelesaikan konflik dan dalam melakukan antisipasi-antisipasi guna mencegah konflik sejak awal. Pendekatan yang menyeluruh inilah yang kita sebut sebagai kerangka dinamis pencegahan dan resolusi konflik. Oke, nah itu ya tadi kalau dari skalanya negara butuh kerjasama sama banyak sekali pihak untuk memadamkan konflik tersebut. Sayangnya di negara kita ketika terjadi konflik justru kerjasama itu kurang. Biasanya media massa sering banget menjadi api atau angin untuk penyulut atau pembakar si konflik tadi kayak gitu. Jadi yang sering menyebarkan berita-berita hoax itu termasuk ini ya, menyebarkan isu-isu atau menyebarkan angin-angin kayak gitu. Nah, itu yang akhirnya membuat kita semua rentan terhadap si konflik ini. Contoh deh, yang kalau misalkan teman-teman kalau dalam segi kenegaraan gitu ya, contohnya di ini pilgub atau pilpres ya kemarin, pilgub atau pilpres deh biasanya di pilgub sama pilpres. Biasanya di situ kalian ngerasa nggak sih kita sebagai yang pertama, sebagai warga negara dan sebagai umat beragama kita diadu domba, ya nggak? Beritanya sama-sama sebenarnya dua kelompok atau misalkan tiga kelompok itu saling ngebela calon pemimpinnya, tapi akhirnya menimbulkan isu-isu sara atau yang berhubungan dengan apa? Sara itu singkatan dari suku, ras, dan agama. Berkaitan sama itu, akhirnya karena orang Indonesia itu semuanya ibaratnya kalau tadi sebagai individu imannya rendah gitu ya, imannya rendah, pengetahuannya juga terbatas gitu kan, hatinya kurang lapang gitu kan, akhirnya mudahlah tersulut sama yang namanya konflik ketika pilgub dan pilpres terjadi kayak gitu. Akhirnya ketika terjadi konflik tersebut, orang ketika memilih pemimpin tidak melihat ibarat tidak melihat track recordnya. Kalau kita mau ngelihat nih, kita mau memilih pemimpin atau misalkan kita mau memilih ya deh pemimpin aja yang nanti dicontohin Sita. Kita mau memilih pemimpin, pasti kita ngelihat dulu tuh yang namanya pendidikannya dari mana sih, dia pengalaman pemimpinnya di mana aja sih kayak gitu. Terus ketika dia menghadapi kasus atau menghadapi isu itu tanggapannya dia kayak gimana sih, dia tuh responnya cepat atau enggak sih kayak gitu. Itu tuh kriteria yang biasanya kalau kita udah menghadapi pilgub sama pilpres gitu kan, udah semuanya informasi di media massa blur gitu. Jadi kita nggak bisa tahu mana sih sebenarnya yang benar, mana sih yang salah kayak gitu. Jadi di situ peran dari semua pihak untuk menghadapi konflik itu penting. Makanya jangan jadi angin atau api
seperti itu. Kalau nggak sengaja, karena kita manusia sering banget lupanya ya, kalau nggak sengaja kita jadi api atau kita jadi angin, maka ya udah kitanya harus ibaratnya harus berubah gitu, harus minta maaf, harus berubah lah setidaknya. Tadinya kita nggak sengaja nih memilih untuk menjadi angin gitu kan, kita manas-manasin orang atau kita dia aja jangan milih dia kayak gitu kan, soalnya dia begini ibaratnya kayak gitu. Nah itu kita menjadi angin, kita nggak bisa ngelihat detail, oh ternyata orang itu nggak bagus karena ini, oh orang itu bagus karena ini, kayak gitu. Kita harus bisa ngebedain itu ya gitu. Nah, sebelum bahas konflik sama persatuan, kita bahas dulu hubungan konflik sama perdamaian. Jadi sebelum ke persatuan nih, jadi ada satu step dulu. Pasti ada konflik, ada damai dulu, sama nanti persatuan dan kesatuan. Ya, nah ini dia. Tis ini di atas kelihatan, skemanya kelihatan? Kelihatan. Tis di sini adalah perdamaian ya. Sedangkan violence di sini adalah kekerasan. Nah, kita bahas di ini aja nih. Jadi pembedanya adalah ada perdamaian yang negatif, ada perdamaian yang positif. Nah, perdamaian yang negatif di sini dia nggak ada kekerasan langsung atau tidak ada kekerasan secara fisik. Tapi jadi akhirnya jadi kayak perang dingin. Dia tidak dari dua orang yang bermasalah, contoh dua orang yang bermasalah, terus dia mau berdamai kan. Nah, berdamainya pilihan itu ada dua. Ada dua-duanya saling menjauhi, akhirnya nggak mau hubungan lagi, atau dua-duanya saling membangun atau saling meminta maaf dan saling membangun kembali hubungannya. Jadi ada hubungan tuh di situ, adanya kondisi yang positif, adanya kondisi yang sejahtera, hubungan sosial yang bertambah baik seperti itu. Jadi pilihannya dua, mau yang negatif perang dingin akhirnya putus, ibaratnya kayak udah konfliknya berat banget karena sama-sama susah memaafkan, jadi akhirnya putus silaturahim. Atau ada konflik atau ada perdamaian yang positif, ya akhirnya bisa saling membangun lagi. Oh ya udah. Misalkan tadi contohnya Syauqi sama Almira ya, oh ya udah, oh ternyata saling mengenal, oh ternyata Syauqi itu begitu ya orangnya memang jahil kok, oh ternyata Almira tuh perasa, akhirnya hubungan positif yang terbangun adalah, oh berarti aku harus menghargai Almira yang lebih perasa, oh berarti aku kalau lagi diisengin sama Syauqi nggak usah terlalu baperan, karena emang Syauqi itu pada dasarnya iseng kayak gitu. Itu yang positif tuh, akhirnya bisa saling memahami. Ya, kalau yang negatif tadi kayak udah aku pokoknya nggak mau berhubungan lagi, aku udah cukup segala macam kesabaran aku gitu. Udah akhirnya pisah, putus silaturahim. Sedangkan kalau dalam Islam nggak boleh ya yang namanya putus silaturahim ya, apalagi antar saudara gitu kan. Itu dengan kesel-keselnya kita, sejahat-jahatnya orang sama kita, sebisa mungkin kita tetap membangun hubungan baik sama dia. Kayak gitu. Karena batu yang keras ketika kita tetesin kebaikan-kebaikan, maka insya Allah batunya perlahan-lahan akan apa? Akan apa batunya? Kebalikannya, Bu. Akan kebalikannya apa? Misalnya kita udah tulus, kagak udah maafin, terus mau baikan, terus mau buat baik, tapi orangnya udah benci banget sama kita, Bu, nggak mau maafin lagi. Ya udah tadi gitu ibaratnya kayak si batu yang udah keras banget ketika ditetes-tetesin sama air gitu kan, dengan mungkin nggak cepet langsung, ini namanya juga batu, nggak kayak kertas kan nih, apalagi tisu ditetesin sama air langsung bolong gitu kan, batu lama. Jadi biarin ketika kita memang udah salah sama orang, terus kita akhirnya minta maaf sama orang itu, ya udah kita berusaha tetap baikin aja orang itu, seperti itu. Ya, sebisa mungkin. Kalau memang nggak bisa, ya udah ada ini lagi sih, sebenarnya ada hadis lagi yang mengatakan ketika kita sudah baik sama orang gitu kan, namun ketika orang itu juga masih memperlakukan kita tidak baik, ya udah diamkan gitu. Diamkan aja, jadi kita nggak usah ibaratnya nggak usah cari perkara lagi sama dia, diamin aja
Gitu. Ada entah itu hadis atau perkataan dari siapa ya, Bu Tiwi pernah baca kayak gitu. Gitu. Nah, itu akhirnya ketika ada konflik udah terus terjadi perdamaian. Ya, nah ini kekerasan kita nggak usah bahas karena kita bahasnya tadi udah di konflik ya. Nah, sekarang setelah perdamaiannya terbentuk, udah ada konflik, sudah ada damai di situ, sekarang membahas ke persatuan dan kesatuan. Ingat nggak tentang ini jalan cerita kerajaan Nusantara, ingat ya? Tentang raja-raja dulu gimana ceritanya si Raja Kediri itu siapa sih? Singosari Ken Arok saking dia pengen jadi penguasa gitu kan, akhirnya dia membunuh orang, terus akhirnya dia nikahin istrinya menjadi penguasa, tapi ternyata keluarganya jadi saling perang saudara gitu kan. Ibaratnya kalau dalam Islam tuh keluarganya jadinya nggak berkah karena menjadi sesuatu atau menjadi pemimpin dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, ketika itu dari Singosari itu kan terus dia kabur, pecah, jadi Majapahit, asal muasal Majapahit kan dari Singosari. Nah itu tuh akhirnya di situ orang yang tadi si konflik-konflik itu terpisah-pisah, akhirnya dia membuat satu jalan damai. Akhirnya ya udah kita bersatu aja yuk jadi sebuah kerajaan baru Majapahit kayak gitu. Yang Singosari udah tinggalin aja yang Singosari. Akhirnya Singosarinya juga kalah. Atau misalkan Indonesia, ketika Indonesia dulu konfliknya adalah dijajah, penjajahan yang baru-baru deket-deket ini nih materinya masih di kelas 5, penjajahan. Terus ketika menjajah, apakah founding father kita atau para pemimpin bangsa zaman dulu Soekarno dan kawan-kawan langsung mengucapkan kata merdeka langsung bersatu? Enggak ya. Setelah bahkan di dalam mereka sendiri, di dalam para si bapak-bapak pemimpin bangsa ini juga terjadi konflik kan antara golongan tua sama golongan muda kayak gitu. Mereka konflik, tapi akhirnya mereka damai dulu tuh, ada perdamaian dulu sebelum akhirnya mereka bersatu gitu. Mereka tadinya udah menculik, golongan muda menculik Soekarno Hatta gitu kan, Kerengas Dengklok, terus di situ ada negosiasi, ya udah kita kayaknya harus bersatu dah. Nah ketika dia bersatu itu berarti ada di situ ada selapis tipis yang namanya perdamaian. Oke, kita damai ya, kita bersatu, kita satu nih, cita-cita kita, visi kita, tujuan kita pengen Indonesia merdeka kayak gitu. Nah itu siklusnya dari si konflik, ada damai dulu baru bersatu gitu. Nah sekarang kita bahas tentang apa sih persatuan dan kesatuan. Ingat nggak kemarin Najwa kalau nggak salah sama Hakim ya ngasih contoh persatuan itu apa, kesatuan itu apa? Iya Bu. Apa? Ingat nggak? Najwa bilang apa Wak? Ingat nggak Wak? Saya ingatnya Hakim Bu yang ngomong. Kalau Bu. persatuan itu antar individu, tapi kalau kesatuan itu dari kelompok sama kelompok nyatu. Jadi itu ya. Kalau Vito lebih besar. Yang Vito ingat apa yang Hakim bilang? Kalau Hakim saya ingat tuh yang itu kesatuan hasil dari persatuan, bukan dari Hakim. Saya ingat itu. Kesatuan hasil dari persatuan. Sekarang kita lihat ya di sini persatuan. Menurut KBBI, persatuan adalah gabungan, ikatan atau kumpulan beberapa bagian yang udah bersatu. Contoh jari, nih persatuan. Kumpulan kan, ini tangan kita kan terdiri dari 5 jari, ini adalah persatuan. Gitu. Sedangkan kesatuan itu hasil dari perkumpulan yang telah menjadi satu dan utuh. Jadi kalau jari ini adalah persatuan, maka hasil dari perkumpulannya jari tangan kita adalah kesatuan. Benar ya teman-teman bilang, kesatuan itu hasilnya dari si persatuan. Coba kalau jari kita innalillahi gitu ya, hilang satu, kita masih nggak berupa persatuan dan kesatuan? Atau kita masih persatuan nggak kalau jarinya hilang satu?
Kita masih persatuan nggak? Masih. Tapi kita kesatuan nggak? Enggak. Karena nggak lengkap. Iya, karena nggak lengkap. Iya benar, makanya nggak lengkap. Nah, Indonesia dari dulu punya kepanjangan NKRI apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cita-citanya adalah dari dulu kita tuh merupakan suatu kesatuan terdiri dari berbagai macam pulau kayak gitu. Tapi pada kenyataannya kita baru berupa persatuan. Kita belum sebuah kesatuan. Kenapa? Karena kita baru bergabung nih dalam suatu ikatan. Dari Pulau Sumatera sendiri, Pulau Jawa sendiri, Pulau Kalimantan sendiri, Sulawesi sendiri, Papua sendiri baru bersatu jadi nama Indonesia. Sedangkan kita belum merasain yang namanya kesatuan. Karena orang Indonesia hasil perkumpulannya itu masih belum menjadi satu yang utuh, belum menjadi pribadi Indonesia yang utuh. Gitu. Kita masih terpisah-pisah dengan apa, Bu? Apa terpisah-pisah Pulau Sumatera dipisahin sama laut, Kalimantan dipisahin sama laut? Enggak, bukan gitu. Kita masih terpisah-pisah dengan apa? Dengan egoisme kita sendiri. Mau yang terbaik versi kita, bukan mau yang terbaik versi negara kita. Padahal dulu para bapak-bapak pemimpin bangsa dari yang berbeda-beda itu mereka bergabung jadi satu. Nah, mereka langsung merumuskan tuh kita mau merdeka semuanya menjadi satu. Oh ya, tujuan kita mau Indonesia merdeka. Atau dulu waktu Sumpah Pemuda kita pakai bahasa Indonesia ya buat mempersatu kayak gitu. Tapi kita belum karena masih terpisah-pisah gitu ya. Atau misalkan gini, ada daerah yang mau merdeka, Aceh dulu mau merdekakan diri, berarti kan lepas dari kesatuan, baru persatuan tapi bukan kesatuan. Papua mau memerdekakan diri, gitu. Kita udah ngelepas Timor Leste, jadi jangan sampai kita ngelepas si Papua sama Aceh lagi ibaratnya. Nanti Sabang sampai Merauke kita jadinya nggak ada. Nah, negara kita akhirnya lagunya berubah, bukan dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, entah dari mana nanti. Misalkan dari Medan, berarti dari Medan sampai Sulawesi gitu, Makassar. Kan nggak bagus. Gitu. Ya. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah persatuan dan kesatuan itu mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh atau serasi. Gitu. Jadi itu yang namanya persatuan dan kesatuan. Ibarat warna pelangi yang tadinya Meiji, Kuhi, Biniu ketika dijadiin satu sebenarnya menjadi warna apa? Meiji, Kuhi, Biniu ketika jadi satu jadi warna apa? Coklat. Apa bukan yang deril warna akhirnya kalian campurin gitu kan. Pelangi ibarat pelangi kan itu kan dari Meiji, Kuhi, Biniu, tapi sebenarnya pelangi itu warnanya sebelum menjadi terpecah warnanya dia apa dulu? Bingung nggak? Dia apa dulu? Sebelum warnanya menjadi 7, dia tuh apa dulu sebelumnya asal muasalnya? Hujan dulu. Apa? Merah, kuning, hijau. Hujan dulu, Bu. Cahaya. Dia kan pantulan cahaya. Pelangi pantulan cahaya bukan? Pantulan cahaya yang dari hujan terus kena apa namanya, ibaratnya ada sinar, ada matahari, ada air, akhirnya terpantul menjadi sebuah pelangi atau cahaya yang indah. Kalian jalan bawah pelangi bisa nggak?
Bisa ditembus karena pelangi bisa ditembus, maka dari itu sebenarnya pelangi itu cahaya. Asal dari cahaya yaitu satu warna putih. Jadi persatuan dan kesatuan itu sebenarnya harusnya ketika bersatu jadi satu menjadi sebuah warna putih atau persatuan dan kesatuan Indonesia, negara kita akhirnya jadi sebuah negara yang semua orangnya punya visi yang sama untuk Indonesia yang merdeka gitu. Atau misalkan visinya dalam sebuah keluarga pengen masuk surga sekeluarga kayak gitu. Jadi harus punya satu nih kebulatan. Bulat mau Audrey misalkan di sini ada Audrey, ada Bubu, ada Dedi, ada kakek, ada Nek, terus ada ada Sam gitu ya. Jadi kan bulat sebuah keluarga. Diambil satu nggak bisa jadi bulat kayak gitu. Ya jadinya itulah persatuan dan kesatuan seperti itu. Nah, selesai untuk materi persatuan dan kesatuan. Tapi maksudnya untuk materi hari ini selesai ya. Tapi di sini teman-teman silahkan teman-teman lihat di buku paket nanti halaman 110 sampai 115, 110 sampai 115 itu ada persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Terus ada dalam sekolah, dalam masyarakat, dan dalam negara. Ya, silakan teman-teman baca, lalu cari kira-kira satu konflik atau satu masalah dari masing-masing persatuan kesatuan itu. Misalkan dalam keluarga sebelum bersatu itu setelah teman-teman baca kira-kira masalahnya ada apa sih di dalam sebuah keluarga. Terus dalam sekolah masalahnya ada apa? Dalam masyarakat masalahnya apa, dalam negara masalahnya apa. Jadi silakan cari 4 masalah di masing-masing bagian. Minggu depan kita akan bahas dari 4 masalah itu, gimana caranya akhirnya bisa bersatu atau bisa melakukan persatuan dan kesatuan. Oke? Kenapa? Insya Allah taruh di Google. Yes, insya Allah taruh di Google Classroom. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Tugas-tugas sudah selesai semua dikerjakan? Sudah, Bu. Sudah? Ini ngapain sih chatnya? Oh. Banyak banget. Aku sama Fatia liatin dari jauh. Emang Akil kenapa lihat-lihat sama Fatia dari jauh? Kalau ada orang yang berantem, Ibu. Oh, liatin dari jauh kalau ada orang yang berantem tadi. Aduh. Ya, oke ya. Itu untuk hari ini. Silakan nyalain kamera dulu. Oh, ada Hakim, tapi kok nggak kedengeran suaranya Kim? Kimi? Dil? Adila udah mandi? Udah, Bu. Kok nggak dinyalain videonya? Buti udah bilang 3 kali, di awal, di tengah, di akhir. Ayo silakan nyalain videonya semuanya. Kim? Hakim udah bangun? Udah dari tadi. Kok nggak kedengeran suaranya? Are you okay? Bisa aja sih. Kenapa? Baru bangun ya? Lemes? Enggak, Bu. Kenapa? Lagi males. Oke. Yuk, Syauki, silakan nyalain kameranya. Ali, nggak ada suaranya tuh. Ali. Iya, Bu. Iya, Bu. Dari tadi. Ayo, Adila. Kameranya nggak rusak kan? Iya, Bu. Nyalain Mir. 3, 2, ngaca nggak ada orangnya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1.
Oke. Ya elah, Ali baru muncul orang. Ya Allah. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim buat hari ini teman-teman. Jangan lupa yang belum mengerjakan tugas, silahkan dikerjakan tugasnya. Terus tambah lagi ada satu tugas untuk mencari masing-masing konflik di keluarga apa, sekolah apa, masyarakat apa, negara apa. Ya, Bu, konflik yang pernah kita alamin boleh nggak? Boleh. Yang nggak pernah kita alamin boleh nggak? Boleh. Apa aja, pokoknya silakan cari contoh konfliknya. Ya, insya Allah pekan depan kita akan kalau bisa pakai apa itu namanya, mural, kita pakai mural. Kalau nggak bisa kita lihat nanti. Karena mural itu ternyata harus berlangganan, gitu. Oke? Untuk hari ini kita tutup dengan let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Greetings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu minggu depan insya Allah. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum.